Pemirsa, ekonomi kreatif memiliki peran yang sangat penting untuk perkembangan di suatu daerah. Demikian halnya dengan di Kabupaten Kendal. Dengan memanfaatkan kreativitas dan juga inovasi masyarakat, sektor ini mampu menumbuhkan pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Kendal. Dan pada kesempatan kali ini, saya Galus Harkinanti akan mengajak pemirsa catatan sang jurnalis untuk melihat sektor dari ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Kendal, tepatnya di Desa Wisata Kalikesek. Dan kita akan melihat bagaimana ekonomi kreatif di sana dan apa saja potensinya. Simak selengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. Selain terkenal dengan ragam potensi wisatanya yang menawarkan keindahan alam dan budaya yang luar biasa, Kabupaten Kendal juga memiliki beragam potensi ekonomi kreatif yang hingga kini terus berkembang pesat. Kabupaten Kendal kini memiliki ratusan ekonomi kreatif yang tersebar di segala wilayah secara merata, yang hingga kini menjadi perhatian serius oleh Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kendal. Pengembangan ekonomi kreatif ini tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah, yang tidak hanya berdampak pada penguatan identitas budaya lokal, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah ekonomi kreatif tersebut. Ekonomi kreatif di Kabupaten Kendal kebetulan memang itu menjadi bagian dari pariwisata ya, ekonomi kreatif di Kabupaten Kendal. Subsektor dari ekraf yang dominan itu diantaranya adalah kuliner, fashion, dan produk-produk kria, itu yang paling dominan. Kita total di Kabupaten Kendal saat ini ada 365 pelaku ekonomi kreatif dari 17 subsektor yang ada. Nah, ini yang sedang kita galakkan dengan teman-teman Komite Ekonomi Kreatif, karena kebetulan kita juga punya Komite Ekonomi Kreatif yang ditetapkan oleh Bupati Kendal yang membantu kami dalam pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Kendal. Yang kita peruntukkan untuk pengembangan ekonomi kreatif, baik itu berupa pelatihan, pendampingan, maupun kegiatan untuk pengajuan hak kekayaan intelektual bagi teman-teman pelaku ekonomi kreatif. Itu yang sudah kita lakukan dalam rangka pengembangan ekraf di Kabupaten Kendal. Ada memang di beberapa destinasi wisata, produk-produk ekrafnya itu cukup maju ya. Di antaranya itu yang mungkin saat ini sedang viral itu ada di Wisata Kalikesek, Limbangan. Nah, di sana itu ada beberapa produk ekonomi kreatif, yaitu antara lain kolang-kaling, kemudian juga ada gula aren itu. Bahkan di Kalikesek pembuatan gula aren ini sudah selain ada produk ekrafnya, di sana itu juga ada sebuah atraksi pembuatan gula arennya mulai dari awal nira, kemudian sampai nanti diproses menjadi gula aren. Ini menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan untuk datang melihat proses pembuatan gula aren tersebut. Terus kemudian juga ada pengolahan kolang-kaling. Pengolahan kolang-kaling ini ya hampir semacam manisan, ya mirip-mirip lah dengan karika yang ada di Dieng, seperti itu. Itu juga menjadi produk ekraf yang ada di Kalikesek, yang sekaligus juga dipasarkan di tempat wisata itu sebagai oleh-oleh pengunjung atau wisatawan yang datang. Ini menjadi sebuah daya tarik ya. Daya tarik atraksi wisata. Jadi orang datang ke Kalikesek tidak hanya melihat pemandangan alamnya, tapi di sana juga ada sebuah atraksi bagaimana nanti masyarakat mengetahui bagaimana proses pembuatan gula aren itu dari awal sampai menjadi gula. Nah, ini kan sekaligus menjadi bahan pembelajaran juga bagi wisatawan, sekaligus menjadi daya tarik juga. Dan anak-anak mungkin yang datang ke sana juga menjadi sebuah pengetahuan proses pembuatan gula aren itu juga. Ya, harapannya gula aren dan juga kolang-kaling yang di sana itu menjadi salah satu produk ciri khas oleh-oleh wisata yang ada di Kalikesek tersebut. Dan tentunya juga harapan kami dengan adanya ekraf yang menjadi unggulan
peningkatan pendapatan masyarakat yang ada di sekitar Kali Gesek. Harapan kami mereka terus berinovasi ya, meningkatkan kreativitasnya terhadap produk-produk yang mereka ciptakan. Paling tidak mereka itu mulai harus mengembangkan agar nilai kreativitasnya itu semakin tinggi sehingga masyarakat tidak bosan dengan produk-produk yang ada. Nah, harapannya kalau semuanya ada peningkatan, masyarakat menjadi semakin memburu produk yang diproduksi oleh teman-teman pelaku ekonomi kreatif. Siapa sangka di Kabupaten Kendal terdapat salah satu wisata alam yang sangat indah. Ya, ini adalah wisata alam Kali Gesek yang ada di Desa Sriwulan, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Dan seperti yang Anda lihat di belakang saya, panorama alamnya sangat luar biasa dan ini cocok untuk dijadikan destinasi wisata liburan Anda bersama keluarga. Dan seperti apa keseruan berlibur di Desa Wisata Kali Gesek ini? Simak selengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. Selamat datang di Desa Wisata Kali Gesek. Wisata ini terletak di Dusun Kali Gesek, Desa Sriwulan, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Wisata Kali Gesek ini dikenal dengan pemandangan bukit-bukit hijau dan hamparan sawah yang luas. Suasana pedesaan yang asri menjadi daya tarik utama bagi mereka yang ingin menikmati ketenangan dan keindahan alam yang alami. Nah, pemirsa catatan sang jurnalis, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Sulistyo selaku Kepala Desa Sriwulan, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Pak Sulis, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, Pak, ini kan hawa-hawanya dingin ya Pak ya? Ya. Di wisata alam ini, saya kan kedua kali Pak datang ke sini dan memang luar biasa ini alamnya di Kali Gesek ini. Ya, Pak, ini sudah berdiri berapa lama Pak? Wisata ini? Untuk berdiri wisata sekitar baru 2 tahunan, Mbak. 2 tahun ya? Itu setelah awal adanya COVID, pandemi. kita itu kan kemana-mana nggak boleh, Pak, istilahnya. Harus istilahnya mandiri kemarin itu kan. Dengan adanya wisata tersebut, kita pertama juga bingung mau istilahnya mau apa itu memberikan info tentang Kali Gesek, kami juga belum berani, Mbak, karena menurut saya aturan-aturan yang dari pemerintah itu kan masih sangat apa itu ya, sangat keras sekali, ketat sekali, Pak. Oke, kalau untuk wisata ini sebenarnya segmentasinya untuk kalangan apa Pak? Anak muda atau keluarga atau bagaimana? Oh ya, gini Mbak, untuk wisata di Kali Gesek Desa Sriwulan itu untuk kalangannya semuanya bisa, Mbak. Semuanya bisa. Dari yang istilahnya terendah sampai yang eksekutif lah itu bisa, Mbak. Kami juga sudah istilahnya menyediakan seperti penginapan juga sudah ada. Ada juga. Iya. Berarti wisatawan yang datang ke sini sudah nggak takut mau nginep di mana lagi ya Pak ya. Soalnya tadi emang perjalanannya agak jauh ya Pak ya dari Lumayan kota jauh, ya. Pak, ya. Lumayan jauh. Nah, ini untuk pengelolaannya seperti apa Pak? Dikelola oleh siapa? Gini Mbak, kami selaku pemerintah desa mempercayakan pengelolaan ini, wisata ini toh ke BUMDes, Mbak. Jadi BUMDes itu kita berikan tanggung jawab untuk mengelola BUMDes. Lah BUMDes tersebut itu kan ya ada beberapa yang harus dikelola, Pak, seperti wisata, sewa tempat untuk gor seperti gor, simpan pinjam juga ada, dari alat-alat pertanian juga ada. Oke, berarti dikelola oleh BUMDes ya Pak ya? BUMDes memang. Dan sejauh ini kan kalau dilihat juga lumayan ramai ya Pak ya di wisata ini ya? Alhamdulillah. Rata-rata pengunjung datang dari mana Pak? Kalau pengunjung ya kita itu sering menanyakan, Pak, dari mana Pak, Bu? Nah, seperti itu, Pak. Ada yang dari Jepara juga pernah ada. Dari yang kemarin yang dari arah barat itu sampai Weleri, Gringsing juga ada.
Ada pula ya kemarin itu satu base ya medium tapi ya itu ada juga dari Jakarta Pak. Oh, jauh banget Ya, ya, Pak ya? alhamdulillah bisa. Lah ramainya itu memang kalau lagi weekend ya seperti itu sama hari-hari libur nasional. Oke. Kalau biasanya wisatawan datang ke sini tuh mau ngapain sih Pak? Mau wisata yang apa? Oh ya, gini Pak saya ceritakan untuk wisatawan yang sering datang ke sini ya, bukan cuma 1-2 kali loh Iya. Pak. Itu hampir puluhan kali. Kalau saya tanya kesannya apa sih Pak? Ya, intinya saya di sini tuh nyaman, lihat pemandangan yang belum istilahnya belum digusur dengan yang modern Pak. Masih asri ya. Masih asri seperti itu. Oke. Berarti emang ingin refresh gitu ya Pak ya? Nah. Mungkin jenuh kalau misal di kota terus ya Pak, Ya, terus betul, makanya Pak. wisata ke sini. Nah, ini yang paling menjadi andalan apa Pak? Oh, kalau andalan di wisata Kalikese itu yang pertama memang pertama kali Pak Iya. dan yang utama memang terapi Pak. Terapi ikan. Terapi Oh, ikan. Oh, iya, iya. Nah, setelah itu kita kembangkan menjadi ada yang kolam kecek, ada yang edukasi juga Pak, ada yang kolam renang meskipun nggak terlalu dalam, tapi alhamdulillah Tetap. ditambah lagi ada lagi Pak itu naik kuda. Oh, ada naik kuda juga. Ada juga, Pak, ya. Komplit ya Pak ya, berarti ya. Alhamdulillah. Pilihannya banyak sekali. Iya, iya. Oke. Nah, ini setelah ini saya akan ini Pak, mengeksplor Kalikese ini, mau jalan-jalan ini Pak. Oke, Ini terima mungkin kasih. nunggu hujan agak reda dulu Oke, gitu pastinya. siap, ya. Oke, terima kasih Pak Sulis Oke, sudah berdialog sami-sami, dengan ya. kami. Semoga nantinya wisata ini terus maju dan juga banyak wisatanya. Amin. Nah, itu tadi pemirsa dialog saya dengan Pak Sulistyo, ini selaku Kepala Desa Triwulan, Kecamatan Lembangan, Kabupaten Kendal untuk Anda. Salah satu daya tarik utama di Kalikese adalah wisata airnya, termasuk sungai dengan air yang jernih. Selain itu juga terdapat kolam pemancingan dan kolam terapi ikan yang menjadi favorit bagi pengunjung yang ingin menikmati relaksasi sambil berinteraksi dengan alam. Nah pemirsa, catatan sang jurnalis yang menjadi andalan di wisata Kalikese ini adalah terapi ikan seperti yang ada di depan saya, dan saya akan mencoba terapi ikan yang ada di sini. Sudah terlihat ikan-ikannya ya. Bagaimana sensasinya? Wah, langsung kaki saya langsung dikerubungi ikan-ikan. Wah, banyak sekali. Rasanya itu agak sedikit cekit-cekit, tapi seperti dipijat seperti itu. Nah, ini biasanya warga masyarakat Kabupaten Kendal dan sekitarnya ini berbondong-bondong untuk datang ke sini menikmati terapi ikan ini, karena ini memang menjadi andalan di sini. Saya juga banyak sekali masyarakat yang masih melakukan terapi ikan seperti itu. Banyak pengunjung yang mempercayai bahwa di terapi ikan Kalikese ini, selain sebagai terapi juga ampuh dalam mengobati sakit kaki hingga stroke. Tak heran jika pengunjung yang datang pun banyak yang berasal dari luar Kabupaten Kendal untuk sekedar melakukan terapi bersama ikan-ikan yang ada di wisata alam Kalikese ini. Nah pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan warga masyarakat yang memang datang ke sini untuk menikmati terapi ikan ini ya. Dengan Mas siapa? Dengan Mas Rizky. Mas Rizky. Mas apa sampingnya? Mas Lutfi dan Mas Rizky. Dari mana Mas? Dari Gunung Pati sini ya. Oh, dari Gunung Pati. Kesini emang baru pertama kali atau emang udah beberapa kali? Baru pertama kali. Oh, baru pertama kali. Kesannya gimana nih datang ke Kalikese? Bagus sih, pemandangannya itu benar-benar alam gitu ya. Masih seger-seger banget gitu. Oh gitu. Iya. Tadi cuma datang berdua aja? Iya berdua kan. Ini sensasi terapi ikan di sini gimana Mas perasaannya? Ya, kan belum pernah ini ya terapi ya. Oh, baru pertama kali ya. Rasanya keri-keri gimana gitu. Oh gitu. Tapi enak ya Mas, kayak dipijit ya? Dipijitin. Oke. Tadi udah kemana aja Mas? Tadi habis dari ini kalinya. Oh, bisa di belakang sana. Di belakang.
Terus udah tahu belum kalau di sini tuh ada wisata edukasi, banyak wisata edukasinya Mas? Kalau itu Belum tahu ya. Mungkin nanti bisa dicoba Mas ke pengolahan kolang-kaling dan juga gula aren seperti itu. Iya. Nah, oke, makasih Mas sudah berdialog dengan kami. Selamat melanjutkan terapinya ya. Oke, nah itu tadi pemirsa dialog saya dengan pengunjung yang datang untuk berwisata di Kali Kese ini. Dan pemirsa catatan saya jurnalis, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Nasirin, ini selaku unit Pokdarwis BUMDes Sri Mulyani Makmur ya Pak ya? Iya, Pak Nasirin, apa kabar Pak? ya, alhamdulillah baik. Pak, ini kan mumpung hawanya ini masih seger ya Pak ya, Iya. di tengah gerimis-gerimis mendung gitu. Iya. Nah ini kan ada di wisata alam Kali Kese. Sebenarnya wisata alam Kali Kese ini sebenarnya wisata yang seperti apa sih Pak? Wisata alam Kali Kese itu wisata yang dimana kita itu sudah disediakan semuanya oleh alam. Tinggal kita itu mengelolanya sama dipoles sedikit-sedikit agar pengunjung, pewisata itu datang itu lebih banyak dan lebih banyak. Oke, berarti memang dikelola langsung dari alamnya ya Pak ya? Ya, Ada apa aja Pak di Kali Kese ini? Kali Kese ini pertama dan utama itu terapi ikannya. Terapi ikan, kuda, skuter listrik, kolam keceh anak sama kolam renang dewasa. Terus ini yang mau dibuka lagi itu untuk yang glamping sama paintball, aviary sama kafe yang ke arah Pinusan untuk pelebarannya. Oh, untuk pengembangannya nanti ya Pak ya? Ini Pengembangannya, masih betul. proses berarti ya? Ya. Dan sementara ini yang menjadi andalan berarti yang terapi ikan ya Pak ya? Iya. Oke. Saya lihat tadi juga banyak sekali masyarakat yang memang terapi ikan di sini. Iya. Ini kalau misal yang paling ramai hari apa Pak? Paling ramai hari Minggu sama tanggal merah. Hari Minggu sama Ramadhan. Tanggal merah itu melebihi hari Minggu. Iya. Bisa overload juga ya Pak ya? Iya, overload. Banyak yang balik. Waktu itu pernah ada itu pengunjung itu balik paginya ke sini lagi. Berangkatnya sampai sini jam 4 pagi sebelum subuh. Itu hanya untuk terapi ikan. Karena itu banyak yang punya sugesti itu terapi ikan itu keren, bisa sembuh gitu. Oke, bisa pengobatan juga ya Pak Ya, ya? gitu. Kalau pengunjung rata-rata datang dari mana Pak? Itu sampai saat ini ada yang dari Kudus, Pati, Purwodadi, daerah Batang, Pekalongan. Pernah ada juga yang dari Indramayu. Oh, tapi rata-rata ada di Pantura ya Pak Ya, ya? Pantura. Di daerah Pantura dan juga Ya. Semarang Raya Ya. seperti itu. Nah, untuk pengelolaannya sendiri kan ini dikelola oleh BUMDes ya Pak ya? Ya. Ini sejauh ini pengelolaan seperti apa? Pengelolaan BUMDes itu kita kerjasama sama masyarakat. Intinya itu pemberdayaan masyarakat. Terus sama pemerintah desa. Ya itu supaya wisata kita itu bisa lebih awet dan terkesan itu memasyarakat gitu. Biar kita itu memberi contoh supaya masyarakat itu yang terdampak wisata secara langsung itu bisa merasakan hasilnya. Oke, artinya juga selain membuat sarana wisata juga mensejahterakan masyarakat sekitarnya juga ya Pak ya? Ya, tujuannya dari BUMDes seperti itu. Kalau tadi kan saya juga sudah berkeliling kan Pak di beberapa tempat. Tadi juga sama Pak Nasirin juga di apa namanya pengolahan kolang-kaling, Ya. terus juga gula aren dan sebagainya. Ini memang bagian dari wisata Kali Kese ini Pak? Ya, itu memang saya sendiri itu pribadi itu memang menginginkan supaya UMKM di desa kami itu lebih meningkat dan meningkatkan penghasilan daripada warga yang basicnya itu dari petani dan buruh. Nah, itu supaya nanti bisa naik kelas lah, minatnya seperti itu. Artinya memang ada wisata edukasi juga ya Pak ya berarti Iya. untuk ke sana. Iya. Berarti setiap pengunjung di sini ditawarkan hal-hal sedemikian rupa itu tadi ya Pak ya? Iya.
Kalau sejauh ini dari BUMDes sendiri melihat ini kan sudah ramai sekali ya Pak ya, bahkan banyak yang datang dari luar kota. Ini melihat keberhasilan setelah seperti itu dari wisata Kali Kese ini seperti apa Pak? Ya, kita itu sudah memberikan semacam bantuan langsung tunai waktu Lebaran kemarin itu per kakak, dari yang tidak mampu sampai yang mampu itu tuh per kakak itu 500.000. Ini ke depan itu rencana per 1 tahun itu dibagi 2 kali 1 juta berarti 2 juta itu per kakak. Jadi satu rumah ada 2 kakak ya dapat semua. Yang penting punya kakak. Tuh, satu kelurahan Sriwulan dapat semua. Itu saya rasa itu suatu keberhasilan juga. Terus untuk warga di Desa Sriwulan ini, khususnya Dusun Kali Kese itu 90% itu sudah terlibat di sini. Mulai dari yang bangunan, parkir, kebersihan, pedagang, sama pensuplai oleh-oleh dan lain-lain itu dari warga asli Kali Kese ya Pak ya. Oke, dan ternyata memang bukan hanya menyediakan untuk wisatawan, tapi juga untuk mesejahterakan masyarakatnya. Ini luar biasa sekali, 500.000 per kakak ya. Oke, jadi dari laba dari ini ya Pak ya, wisata ini. Ke depan ini harapannya untuk wisata Kali Kese seperti apa Pak? Ya, insya Allah nanti ke depan kita arahkan supaya untuk warga masyarakat Kali Kese dan Sriwulan itu kita bisa bekerja sama lebih solid untuk pengembangan wisata ini. Supaya apa? Supaya itu wisata kita itu bisa dikelola mandiri. Jadi kita itu nggak jadi penonton, tapi tidak jadi jadi ini. Yang ikut action. Iya, action harus action itu memang seperti itu. Ya minimal dari UMKM, pengelola wisata, dan dari Pemdes, BUMDes, dan Pokdarwis itu bisa saling menguatkan. Oke, kalau sejauh ini pendampingan dari dinas terkait seperti dinas pariwisata seperti apa Pak? Ya bagus, itu dulu itu waktu Disporapar itu pertama kali ke sini itu mengajak 3 bus medium, itu isinya itu konten kreator, YouTuber, sama itu pokoknya pegiat wisata itu. Langsung habis itu antusias daripada pewisata itu langsung naik. Seperti itu. Oh, berarti memang caranya itu langsung diaplikasikan ini ya Pak ya, dibawa ke sini ya untuk promosi berarti ya. Oke, kalau selain itu Pak, dari BUMDes sendiri promosinya seperti apa? Dari BUMDes sendiri justru promosinya kita juga nggak kalah promosi itu. Kita itu mendatangkan mentor-mentor, termasuk itu dari kemarin itu dari Ketua Pokdarwis Dieng. Dari Dieng itu, ya Wonosobo itu kita datangkan untuk memberikan materi-materi yang bisa kita sharing di sini, bisa kita aplikasikan di sini ya. Gitu ya. Oke, dan juga mungkin sekarang kan modelnya sosial media ya Pak ya. Promosi di sana gitu ya Pak ya, kaum milenial gitu. Tantangan yang dihadapi ini dalam pengelolaan wisata ini apa Pak? Biasa simpang siur itu ada masalah-masalah sedikit, tapi alhamdulillah sampai saat ini kita bisa mengatasinya. Yaitu ya paling ya dari masyarakat sendiri, dari lingkungan sekitar, itu juga tetangga-tetangga desa itu ada. Tapi alhamdulillah sampai saat ini sudah bisa kondusif lagi ya. Nah ini Pak, terakhir ajakan dong Pak kepada masyarakat Kendal dan juga sekitarnya Semarang Raya, Pantura untuk datang berwisata ke Kali Kese ini. Monggo. Oh ya, kepada warga masyarakat Kendal, Semarang, dan sekitarnya, ya monggo-monggo silakan mengunjungi wisata kami di Kali Kese, karena selain ramah, murah, itu juga mengedukasi putra-putri Anda. Wisata ini memang disediakan untuk dari warga kelas bawah, menengah, dan sampai atas. Nah, ini untuk wisata edukasi anak-anak pun juga ada, dari tangkap ikan, tanam padi, dari kecehan itu ada. Jadi sangat mendukung sekali untuk perkembangan anak Anda. Oke, luar biasa sekali. Memang perkembangan ini kalau wisata Kali Kese ini memang sangat pesat sekali Pak. Saya tahun kemarin datang ke sini dan belum sebagus ini. Sudah bagus, tapi belum ada jalan yang di tengah. Sekarang jalannya sudah halus, semua sudah berkembang sangat pesat. Mungkin ke depan juga akan lebih berkembang lagi ya Pak ya. Tadi saya dengar ada
mau perluasan ke Pinus juga semoga terlaksana dan juga tambah ramai wisatanya. Dan jangan lupa pemirsa, bagi Anda yang belum berkunjung ke Kalikesek untuk segera datang ke sini, berbondong-bondong ke sini, ajak anak, saudara dan juga keluarga Anda untuk datang ke sini. Terima kasih Pak Nasiri sudah berdialog dengan kami. Itu tadi pemirsa dialog dengan Pak Nasiri selaku salah satu anggota dari BUMDes Triwulan Makmur, dan kami masih akan melihat-lihat dan juga menikmati panorama alam yang ada di wisata Kalikesek ini. Nah pemirsa, catatan sang jurnalis, selain terapi ikan dan juga kolam kecek yang ada di belakang saya, di wisata Kalikesek ini juga ada unggulan yang lain, yaitu jernihnya air sungai yang ada di bawah saya. Nah ini biasanya para pengunjung ini menghabiskan waktu mereka untuk bermain air di sungai yang jernih ini, dan ini sungai ini cukup jernih dan juga cukup panjang yang biasanya digunakan oleh pengunjung untuk bersantai-santai bersama keluarga mereka. Dan kali ini banyak sekali pengunjung yang datang kemari untuk menghabiskan waktu mereka bersama dengan orang tercinta. Dan saya masih akan menjelajah dan juga mengeksplor di wisata Kalikesek ini. Tetap saksikan hanya di catatan sang jurnalis. Tak hanya spot wisata air dan alamnya yang digandrungi oleh para pengunjung, di wisata Kalikesek ini juga menawarkan wisata edukasi ekonomi kreatif, di mana pengunjung akan diajak untuk melihat proses pembuatan gula aren, kolang-kaling, hingga melihat secara langsung proses produksi oleh-oleh khas Kalikesek, yaitu manisan kolang-kaling. Kabupaten Kendal terkenal dengan potensi arennya, begitu pula di wilayah Kalikesek ini. Potensi pohon aren di Kalikesek sangat menjanjikan, terutama dalam konteks ekonomi kreatif dan keberlanjutan lingkungan. Pohon aren yang tumbuh secara alami di lingkungan perbukitan Kalikesek dapat mendukung pengembangan ekowisata di wilayah ini. Pengunjung dapat belajar tentang proses pengolahan nira menjadi gula, serta bagaimana pohon aren dikelola secara tradisional oleh masyarakat setempat. Nah pemirsa, catatan sang jurnalis ini, mumpung ada yang lagi ngambil nira, kita akan wawancarai pemirsa. Ya. Pak, Ya, Mbak. lagi ngambil nira ya Pak ya? Ini baru diambil dari pohonnya. Oke. Ini kan sudah selesai. Wah, dapat banyak ya Pak, lumayan ya. Ya, lumayan ini. Berapa liter Pak ini Pak kira-kira? Itu ada 2,5 liter sampai 3 liter. 2,5 liter sampai 3 liter ya? Karena kecil yang diambilnya sudah ke bawah, ya ada kedapatnya baru sedikit. Kalau besar dari awal mungkin lebih banyak. Oh, lebih Nanti banyak. sesuai dengan kecil besarnya itu yang diambil dari di bunganya nira juga. Kalau banyak seperti yang di samping itu kan besar, itu bisa mendapat banyak juga. Oh ya, sesuai hasilnya. dengan pohonnya juga ya Pak juga, ya? Kalau sudah beberapa kali diambil ya hasilnya sedikit karena sudah beberapa kita ambil bunganya. Ini memang biasa ngambil di pagi hari atau emang ada waktu-waktu tertentu Pak ambil? Ya, pagi kita juga mengambil setelah jam 5, setelah subuh biasanya. Kalau terlalu pagi, itu pagi diambil, sore juga kita ambil jam 4 sampai jam 5 juga. Jadi 2 kali Dua satu kali, hari oke. bisa. Tapi hasilnya sama Pak, segini biasanya atau Yo, beda-beda? Beda. Kalau Tergantung diambil pohonnya ya? pagi itu kan waktunya panjang, mulai jam 5 sampai jam pagi sampai 5 pagi juga. Itu kadang-kadang bisa lebih banyak karena malam itu sejuk. Jadi keluarnya air lebih banyak. Kalau siang kan panas, itu mungkin ada berkurang. Terus waktunya lebih panjang yang malamnya. Nah, itu lebih banyak hasilnya juga. Oke. Mungkin ada perbedaan seperti itu. Ini kalau satu pohon ini biasanya diambil setiap hari atau pindah-pindah Pak? Ya, ini bisa diambil setiap hari. Itu kalau keluarnya niranya itu bagus, itu satu pohon
kalau baru pertama itu bisa 1 tahun setiap hari diambil. setiap hari, Kalau biasa. sudah kecil mungkin 3 bulan itu habis selesai. Lalu diganti bawahnya itu nunggu 3 atau 4 bulan baru keluar bunganya, baru kita proses juga. Cara memproses sebelum kita ambil nira, kita proses mulai kita pukulin, kita palu, kita ayun-ayun, baru 1 bulan kita pukuli, saya palu, ayun itu 1 bulan kita selesai itu mukuli, itu tunggu 1 bulan sampai itu matang betul, bunganya itu sudah kelihatannya ada minyaknya, bisa kita pagas, baru kita beberapa hari kita keluar airnya, kita kasihkan tempat untuk mau mengambilnya. Kalau rata-rata pohon aren yang bisa keluar niranya itu umur berapa, Pak? Itu sampai 20 tahun dari Minimal ya 15 tahun 15 tahun sampai 20 tahun. Kalau subur itu mungkin 15 tahun sudah bisa diambil dari kecil. Itu memang panjang. Jadi kalau menanam pohon aren itu yang menanam orang tuanya, itu mungkin anaknya yang Anak akan cucunya mengambil. ya, Nah, yang itu akan kalau itu. kita menanam. Kebanyakan Oke. itu orang desa itu tidak menanam, itu memang sudah alami, sudah tumbuh dengan sendirinya, karena itu mungkin hasil dari proses atau dimakan, buahnya dimakan musang, atau itu hasilnya itu bisa keluar muncul Alamiah ya, Pak, ya? alamiah itu. Jarang sekali orang menanam pohon aren karena memang waktunya panjang. Lama juga, panjang juga Kecuali seperti itu. dari pihak perhutani juga pernah menanam, ternyata kita praktekkan itu sampai 15 sampai 20 baru diambil kiranya. Kalau di desa ini berarti memang banyak ya, Pak, ya pohon arennya ya? Sebagian besar itu yang punya tanah pasti punya pohon aren. Karena lingkungan kita lingkungan lingkungan perkebunan aren, juga kopi juga ada, dekat juga perhutani. Jadi setiap kebun itu pasti ada pohon arennya. Dan sekarang juga itu ya, Pak, ya, ada wisata Kalikesa ini kan Ya. banyak yang datang ke sini ya, Pak, ya, Ya. penasaran mungkin ya buat lihat ini proses itu pasti pembuatan aren. sampai seorang pengunjung di wisata aren gitu, kita lihat prosesnya seperti apa. Nah, itu sampai kita iya. praktekkan benar atau enggak, atau bagus atau enggak. Itu udah beberapa kali para wisatawan itu praktek di kampung. Kenyataannya seperti apa? Ternyata benar kalau di Kalikesa itu memang gula aren yang masih asli, Masih belum alami. dicambari, belum dicampur apapun, yang alami. Oke. Maka kita jualnya sudah bagus dalam penghargaannya. Oke, ini berarti mau dibawa pulang ya, Pak, ya? Ya. Pak, saya boleh lihat proses pembuatan gula arennya, Pak? Oh, nah, nanti bisa kita bersama-sama kita lihat cara untuk merebusnya sampai kita mendidih, sampai kita jadi, nanti Sampai kita jadi gula aren. praktekkan bersama. Oke, mari, Pak. Oke. Ke sebelah mana? Ini tak bawa dulu, Oke. kita ambil bawa ke sini. Usai melihat Pak Afandi memanen nira aren di kebun miliknya, kini tim catatan sang jurnalis diajak untuk melihat proses pembuatan gula aren langsung dari dapurnya. Dari dapur inilah sehari-hari gula aren diproduksi dengan manual dan tentunya dengan proses produksinya yang memakan waktu hingga berjam-jam lamanya. Nah, ini pemirsa gambaran dari proses pembuatan gula aren. Nah, ini aren yang sudah dimasak selama kurang lebih 7 jam. 7 jam ya, Bu, ya? Sudah dimasak selama 7 jam. Yang di samping ini adalah nira yang sudah diambil dari pohon, kemudian dikumpulkan di sini. Nah, kalau ini sudah waktunya untuk dicetak, karena ini sudah matang seperti itu. Ini loh Mbak, cara kita proses pembuatan gula yang tadinya sudah dari kebun, sekarang sudah menjadi proses pembuatannya gulanya. Oke, prosesnya di sini ya, Pak, ya, Ya, semuanya di- dapur ini ya. Nah, ini kalau proses pembuatan aren dari awal sampai jadi cairan aren seperti ini seperti apa, Pak?
Itu memang melalui proses dari awal kita rebus sampai kita mendidih sampai mengental itu sampai 7 jam. Sampai bisa 8 jam sesuai banyak nyari nira. Berapa liter yang kita proses satu basi atau satu tempat itu untuk memproses. Kalau sedikit mungkin cuma berapa jam selesai, tapi kalau ini berapa liter atau 30 liter itu mungkin sampai 7 atau 8 jam baru menjadi kental, baru bisa proses kita pencetakan. Oke, berarti sesuai ini ya Pak ya, banyak atau tidaknya nira yang dihasilkan ya. Tapi biasanya kalau per hari berapa liter yang direbus Pak? Yaitu sesuai kita pendapatan per hari, kan tidak pasti. Kalau orang itu mungkin kalau pohonnya itu banyak mungkin hasilnya juga banyak juga, bisa 10 liter, bisa 30 sampai bisa 50 liter satu hari itu. Tiap pagi, sorenya juga mengambil juga. Jadi kalau pagi itu dapat 30 liter, mungkin sore itu kan diambil sore kurang dari seperti itu kan, lebih panjang malamnya. Jadi ambil pagi itu kan lebih panjang karena malamnya lebih panjang, hasilnya lebih banyak. Oke, berarti bisa dicampur ya Pak ya, yang dari sore sama pagi? Bisa dicampur, tapi asal sudah kita didihkan dulu gurih kita. Kalau sudah mendidih, sudah mengecil, baru kita campur. Kalau baru ambil dicampur nanti akan berubah warna, rasanya sudah berubah, bisa kecut, bisa tidak enak, tidak aslinya yang gula seperti apa. Catatannya memang harus sama-sama mendidih ya, baru bisa dicampur gitu ya Pak semua ya? mendidih semua kalau kita campur. Kecuali dari awal kita campur, kita perbusan tidak apa-apa. Tapi kalau kita campur yang sudah mendidih, yang belum tidak boleh itu sebetulnya. Itu jadinya tidak bisa maksimal. Oke. Nah kalau ini kan sudah direbus niranya, terus perlu diaduk-aduk terus atau didiemin aja Pak sampai mendidih ini? Lah, kalau sama mendidih tidak perlu diaduk. Mungkin kita kan naik busanya, bisa naik, bisa mendidih kan naik lah, itu bisa sedikit kita ambil busanya biar tidak keluar dari tempatnya pendidihan itu. Kalau sudah aman, tidak keluar busanya, itu diamkan dulu sampai mengecil. Paling kita untuk merawat apinya harus stabil. Kalau tidak stabil, berubah juga nanti warna gulanya, rasanya, kekerasannya. Oh, ngaruh. Ya naruh kita, makanya kita harus standby. Kalau memang merawat gula dari nol, dari awal kita mendidihkan, itu sampai jadi kita harus tunggu. Gitu. Jangan kita ditinggal kemana-mana, tidak boleh sebetulnya. Akan jadi yang spesial, yang bagus. Nah makanya kok tidak bagus, mungkin cara perawatannya tidak bagus. Itu berpengaruh, ya, ditinggal. Nah setelah itu kalau sudah berbentuk seperti ini nih berarti sudah 7 jam ya Pak ya? Iya, sekitar 7 jam. Kalau sudah ini, tanda kalau gulanya udah siap dicetak itu apa Pak? Ya itu sudah mengeras. Jadi dilihat lewat air, dikasihkan batok atau tempat itu, dilihat kekentalannya seperti apa. Itu pakai perasaan juga. Kalau hanya orang langsung membuat tidak mungkin bisa. Harus kita belajar dari perasaan juga Pak. Kita hidup itu harus dengan perasaan apapun pekerjaannya. Oke, berarti cara untuk mengetahui sudah siap atau belum itu tadi ditaruh di air ya Pak ya? Dikira-kira ini udah siap belum gitu ya Pak ya berarti itu ya? Bisa ditentukan lewat seperti itu. Nah ini kan kalau sudah dicetak, ini berapa lama Pak untuk jadi keras? Jadi kayak itu mungkin 1 jam gitu. Oh, 1 jam udah keras. 1 jam udah keras. Sudah bisa diambil dari cetakan 1 jam. Kalau biasanya memang selalu dicetak di tempurung kelapa ini atau ada cetakan yang lain? Ada cetakan lain. Ya asal usulnya dari orang tua itu sebenarnya tempurung kelapa. Ya. Tapi kan kita mengikuti zaman, ada yang cetakan dari mangkok, dari plastik, mungkin dari bahan silikon sesuai keinginan. Sekarang pembelinya sudah tahu kok apa yang kita butuhkan. Dia butuh seperti apa, besar atau kecil, seperti apa yang diinginkan. Kita sesuai bervariasi. Request pelanggan ya Pak ya? Iya, bisa juga. Dan ini kalau perharinya nih Pak, kalau saya boleh tahu ini bisa menghasilkan berapa kilo gula aren Pak? Sebetulnya prosesnya begini Mbak, jadi gula berapa kilo itu sesuai dari hasil niranya. Niranya ya. Kalau dihitung dari nol itu nira 4 liter, 4 liter itu bisa menjadi setengah kilo gula. Kalau 7 liter bisa menjadi 1 kilo
gula yang tercetak. Sesuai dengan nilai kebagusannya nira juga, Mbak. Nilainya kalau kadar airnya sedikit atau banyak. Kalau ada airnya sedikit seperti musim kemarau, sedikit dapatnya nilai, tapi nilainya itu atau padinya itu bagus itu tidak sampai 7 liter itu sudah jadi 1 kilo. Jadi prosesnya memang kita lihat juga musimnya juga berpengaruh, nilainya sebaiknya seperti apa, itu sangat berpengaruh. Kalau untuk harga per kilonya berapa Pak di gula aren? Untuk saat ini kita sampai dari pencetak itu sampai 25.000. Oh, 25.000. Itu kalau varian yang cetakan biasa yang besar, yang satu tangkep itu 1 kilo. Satu tangkep itu ada 2 lembar maksudnya. Itu. Kalau saya cetak kecil-kecil itu sampai 1 kilo itu ada 90 biji itu bisa saya jual 30.000 dari pencetaknya. Kalau dipasarkannya kemana aja Pak? Sementara kanan kali saya sudah ada wisata arenan. Di arena saya kadang sudah habis. Kadang-kadang ada pesanan dari luar kota, dari teman, dari saudara, itu pesanan untuk hajatan, apapun itu bisa kita layani. Oke. Secara online pun kalau tidak bisa? jauh bisa. Oh, langsung calling ya Pak ya? Iya bisa. Oke. Itu tergantung kita berjualan itu kita sudah lewat media sosial bisa juga. Oke. Berarti ini pemirsa yang mau cari gula aren yang masih asli, masih murni, langsung bisa datang ke wisata Kalikese berarti ya Pak ya? Di Kalikese. Juga langsung ke pencetaknya juga. Ke pencetaknya langsung juga bisa. Oke, terima kasih Bapak sudah berdialog dengan kami ya Pak ya. Ini kan nanti saya masih akan jalan-jalan ke Kalikese ini Pak. Masih penasaran di sana. Oke, siap. Nah, itu tadi pemirsa dialog saya dan juga petualangan saya untuk melihat dari proses pembuatan gula aren ini di Desa Sriwulan, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah untuk Anda. Usai dicetak menggunakan cetakan tempurung kelapa maupun mangkok, cairan gula aren tadi kini telah berubah menjadi gula aren yang padat dan siap untuk dipasarkan. Nah, pemirsa, catatan selanjutnya di Desa Wisata Kalikese yang ada di Desa Sriwulan, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah ini juga ada sentra pengolahan kolang-kaling yang seperti yang ada di sebelah kanan saya ini, dan saya akan masuk ke dalam untuk melihat bagaimana sih sebenarnya proses dari produksi kolang-kaling ini. Saya akan mengajak pemirsa ke dalam. Mari. Nah, pemirsa, biasanya pohon aren ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk pembuatan gula aren dari niranya. Nah, di pohon aren juga ada yang namanya buah kolang-kaling yang biasanya kita temui kolang-kaling itu di es buah, di kolak atau juga di hidangan yang lainnya. Nah, ini adalah bentuk kolang-kaling yang masih dalam berbentuk buah. Nih, seperti ini, bulat-bulat ya, berwarna hijau. Dan biasanya memang memanjang seperti ini, dan ini nantinya masih akan diolah untuk menjadi kolang-kaling yang seperti pemirsa lihat di pasaran. Nah, penasaran kan seperti apa proses pengolahan dari kolang-kaling ini? Saya akan ajak pemirsa ke dalam. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Solika, ya Bu ya. Ini selaku produsen kolang-kaling yang ada di Wisata Kalikese ini, sekitar Wisata Kalikese di Desa Sriwulan, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Bu, ini lagi proses pengupasan kolang-kaling ya Bu ya? Ya. Ini udah dari proses rebusan atau sebelum direbus Bu ini Bu? Ini proses perebusan, udah direbus. Kemudian dikupas ini ya Bu ya? Ya. Kalau biasanya yang di belakang itu kan proses rebusan ya Bu ya? Ya. Itu udah berapa lama atau rebusnya harus berapa lama ini? Setengah jam. Setengah jam? Ya. Setengah jam itu berarti dalam bentuk yang masih utuh ya Bu ya berarti ya? Masih hijau itu warnanya. Oh, masih hijau. Dicuci dulu apa langsung direbus Bu? Enggak, langsung direbus ya? Langsung enggak dicuci. Langsung di air biasa ya Bu? Iya, air biasa. Air biasa. 30 menit. Itu kan kalau saya lihat ada kayak apa Ibu? Plastik ya? Ya, itu biar cepat mateng. Oh, biar cepat mateng. Ya. Kalau nggak ditutup itu nggak bisa mateng. Oh,
Ya mungkin lama ya Bu ya, Ya. kalau nggak edit. Oh makanya harus ditutup. Lama. Oh, kalau setengah jam diangkat terus. Terus dikupas. Oh gitu, biar agak dingin dulu gitu mungkin ya Bu ya. Kalau masih panas ya cepat. Oh, Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Terus habis itu dikupas. Jadi seperti ini ya Bu ya. Ya. Boleh saya ini. pegang Bu? Boleh. Ya. Nah, ini nih pemirsa hasil dari kupasan kolang-kaling dari Bu Solikah yang tadi sudah dikupas. Sebelumnya ini juga sudah direbus. Ini udah bisa dimakan Bu? Bisa, bisa. Oh bisa dimakan. Bisa. Bisa langsung dimakan Bu? Ya, bisa. Oke, kita cicipi ya. Bagaimana rasa kolang-kaling yang masih asli ya Bu ya, belum ada campuran apapun. Masih agak aja Bu ya, Masih nganu. agak keras ya Bu ya. Keras. Belum nganu itu. Tapi masih udah enak untuk dimakan pemirsa. Nah ini kalau sudah dikupas ini terus langkah selanjutnya apa Bu biasanya? Itu. Ya apa? Direndam. Direndam sama air. Ya. Fungsinya apa Bu? Ini kok harus Biar direndam? apa? Biar apa ya? Medok. Biar medok. Gitu. Berapa lama Bu? Kalau Ya, di lama. Beberapa hari. Mau dijual baru apa? Diangkat dari itu. Oh berhari-hari. Iya, berhari-hari. Berarti kalau mau dijual baru diangkat. Ya, baru diangkat Diganti dari air situ. atau airnya sama? Dicuci. Oh, dicuci Ya, juga. Diangkat, dicuci. Lalu diganti air. Berarti ini udah siap dijual ya Bu ya yang belakang ini ya? Nah, Kalau biasanya jual kemana Bu? di wisata. Oh di wisata. Ya. Wisata aja. Dikemas gitu ya Bu ya? Ya, dikemasi Dikemasi. plastik gitu. Kiloan gitu. Ya, setengah kilo, Oh, setengah kilo. 1 kilo. Gitu. Kalau setengah kilonya berapa? 1 kilonya berapa Bu? Setengah kilo harganya 6.000. Setengah kilo 6.000. Ya, 1 kilonya 12. 12.000. Ya. Oke. Kalau per hari ini bisa dapat berapa kilo Bu? Yang udah kupasan? Paling 5 kilo. Oh 5 kilo. Ya, 5 ceting itu 5 kilo itu rutin ya Bu? Berarti setiap hari ada produksi terus ya? Ya. Sini ya. Kalau biasanya kalau di warga sekitar sini tuh diolah jadi apa Bu kolang-kalingnya? Dikolak. Oh dikolak. Iya, dikolak. Oh iya. Kalau di sini dikolak. Dikolak ya. Saya dengar juga ada manisan juga ya Bu ya di sini ya. Ada manisan. Manisan juga. Buat manisan, kolak. Oke. Nah ini dari proses produksi ini nantinya juga masih direndam di Ya. belakang ini, kemudian sudah bisa dijual ya Bu ya. Bisa. Nah ini masyarakat yang pemirsa Lingkar TV yang mau coba kolang-kaling khas Limbangan ya Bu ya. Limbangan. Ini mungkin bisa langsung datang ke wisata Kali Kesek atau langsung datang ke rumah Ibu Solikah ini. Bisa ya Bu ya, langsung datang ke sini ya Bu ya. Kalau sedang buat bisa. Oh, bisa langsung beli di sini. Dan kami masih akan melihat mengenai potensi wisata di Kali Kesek yang ada di Desa Sriwulan, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Tengah ini. Tetap saksikan hanya di catatan sang jurnalis. Nah pemirsa, ini gambaran kolang-kaling yang tadi sudah direbus dan juga sudah dikupas. Dan langkah selanjutnya adalah direndam di bak ini dengan menggunakan air. Nah ini mungkin sesekali juga diganti airnya. Nah ini sudah bisa dijual untuk dipasarkan. Biasanya yang dipasarkan di wisata Kali Kesek. Nah ini juga bisa langsung diolah menjadi berbagai macam olahan. Biasanya kalau tadi Bu Solikah bilang bisa diolah menjadi kolak, es buah juga Ibu ya, atau yang lain sebagainya. Nah ini, yang belum merasakan kolang-kaling, wajib merasakan kolang-kaling ya pemirsa, karena rasanya enak, kenyal, dan juga segar tentunya. Apakah Anda baru pertama kali ini mendengar ada olahan manisan kolang-kaling? Ya, saya pun demikian. Senang sekali rasanya berkesempatan melihat langsung proses produksi manisan kolang-kaling yang telah menjadi oleh-oleh khas di wisata Kali Kesek ini.
Nah pemirsa catatan sang jurnalis, saat ini saya sudah berada di depan rumah produksi Nes Kolang-Kaling yang ada di Desa Sriwulan, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, tepatnya di Wisata Kalikese. Dan rumah produksi ini sering sekali digunakan sebagai eduwisata yang mana akan memperlihatkan proses produksi manisan kolang-kaling yang ada di sini. Dan saya juga akan melihat ke dalam bagaimana proses pembuatan manisan kolang-kaling ini. Simak lengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. Permisi Pak. Iya. Halo dari Lingkar TV Pak. Saya Nasirin, selamat datang di rumah produksi Nes Kolang-Kaling. Oke, Kalikese. terima kasih Pak. Ini kan saya tadi jalan-jalan di wisata Kalikese ini Pak. Iya. Terus katanya ada rumah produksi pembuatan manisan kolang-kaling dan saya penasaran Pak, sebenarnya seperti apa sih rumah produksi kolang-kaling ini Pak? Oh, iya. Kenapa kok ada rumah produksi ini Pak? Oh ya, silahkan. Karena selain wisata itu harusnya kan ada oleh-oleh. Jadi saya memikirnya untuk oleh-oleh buat wisatawan supaya bisa dinikmati di rumah bersama keluarga. Nah, maka dari itu saya berinisiatif untuk membuat manisan oleh-oleh yang bisa menarik dan tahan lama. Enggak cuman gitu-gitu aja untuk mengkonsumsi kolang-kaling itu. Oke, manisan kolang-kaling ini sudah lama dibuat Pak? Yes. Sudah berdiri lama? Sekitar 1,5 tahun. Oh, 1,5 tahun, lumayan lama juga ya Pak ya. Berarti tujuan didirikannya rumah produksi ini sebenarnya apa sih Pak? Sebenarnya itu untuk mendorong UMKM lokal warga sekitar yang basicnya dulunya itu dari petani dan buruh itu bisa naik kelas untuk menjadi pelaku UMKM dan pelaku wisata supaya kita wisatanya bisa berkesinambungan ke depannya seperti itu. Oke, kalau saya dengar tadi sempat ada edu wisata juga, berarti bisa ini ya Pak ya, open ini ya dapurnya ya? Iya bisa. Oke, biasanya seperti apa Pak? Ya biasanya itu dari yang pernah itu Al-Azhar, SDIT Cahaya Bangsa yang sekitar Semarang itu, nah ya nginep di rumah warga, terus kita paginya kita ajak jalan-jalan keliling, terus melihat cara produksi manisan kolang-kaling. Artinya siapapun bisa datang ke sini ya Pak ya? Harus reservasi dulu? Ya. Oke, jadi buat pemirsa yang penasaran nih ya, bagaimana cara dan juga proses pembuatan kolang-kaling, mungkin langsung datang ke sini ya Pak ya, ke wisata Kalikese dan langsung datang ke rumah produksi Nes Kolang-Kaling ya Pak ya, untuk melihat dari proses produksinya ini. Pak, ini Pak, yang biasanya ditanyakan oleh masyarakat adalah kolang-kaling ini kan dibuatnya secara manual ya Pak ya, tahan berapa lama sih Pak? Kalau untuk produksi saya ini tahan 6 bulan sampai 1 tahun kira-kira Pak. Ya. Aman untuk dikonsumsi. Aman terus. Sudah bersertifikat halal sama PIRT. Oke, sudah komplit ya Pak ya, Ya. sudah layak untuk dijual seperti itu. Nah ini kan mumpung ada produksinya, saya boleh lihat Pak untuk prosesnya seperti apa hingga jadi kemasan. Silahkan Pak. Nih di sini. Kita akan lihat pemirsa bagaimana proses produksinya di Nes Kolang-Kaling. Ikuti saya. Silahkan Mbak ini. Ini proses pertamanya ya Pak ya? Ya. Ini pertama-tama dicuci dulu kolang-kaling ini, terus kita cuci di keran. Habis itu kita rebus di sini. Ya. Ini cucinya sampai bersih ya Pak? Bersih. Bersih. Airnya mengalir. Iya. Berapa kali cucian Pak ini Pak? 5 kali. 5 kali dicuci. Ya. Setelah itu kalau sudah bersih, direbus Rebus ya Pak ya? ya. Ini di sini tempatnya untuk proses perebusan seperti ini kira-kira. Kalau Sampai bersih. berapa lama Pak? Rebus kira-kira setengah jam. Setengah jam? Ya, sampai mendidih. Oh, Benar-benar sampai mendidih. Berarti tandanya sudah siap diangkat itu mendidih? Iya. Oke. Setelah itu? Habis itu diproses untuk ini pengepresan. Oh, pengepresan Ya. yang di belakang ini. Ya. Oke, berarti untuk yang dipres ini kan kolang-kalingnya sudah dalam bentuk rebusan sama Ya. airnya ya Pak? Iya, airnya air gula. Oh, air gula. Berarti sudah dicampur dulu. Peras langsung. Oh, berarti memang Nah, peras. sudah dikemas Ya. terus dipres? Ya. Oke.
Nah, seperti ini kira-kira. Nah, dimasukkan sini, kasih air gula langsung dipres. Nah, prosesnya itu mudah. Ini berapa mili Pak kalau dari per kemasan? 120 mili. 120 mili per kemasannya. Iya. Oke. Dan kolang-kalingnya berapa isian satu Isi kali ini? 5. Oh 5. Yang besar 5, kalau kecil 6. Oh gitu, sesuai ukuran. Sesuai ukuran. Oke. Setelah dipres Ya. habis itu? Habis pengepresan selesai seperti ini, kita rebus lagi sama itu. kemasannya. Iya, kemasannya dipres untuk proses pengawetan. Pres sampai 100 derajat. Oke. Habis itu untuk pendinginan proses masukkan ke air dingin itu Mbak, ke sana. Lah, habis di proses sana diangkat, kita prosesnya nanti tahap selanjutnya untuk pengemasan. Oke. Berarti memang di sini proses pengawetannya ini menggunakan air rebusan ya Pak? Iya. Alami berarti Alami. ya. Nah ini jangan ragu lagi untuk mengkonsumsi kolang-kaling dari sini karena memang dari proses pengawetannya ini secara alami ya Iya, Pak ya. alami. Direbus, setelah itu bisa tahan berapa lama Pak? 6 bulan? 6 bulan. Oh, terus bisa tahan 6 bulan. Iya. Nah setelah sudah direndam di air sana, kemudian dibawa ke untuk pengemasan. Iya, untuk pengemasan. Selanjutnya bersihkan itu sisa-sisa plastiknya sama dikasih stiker merek itu, terus habis itu untuk kemas selanjutnya. Oh, untuk dikemas. Iya. Nah ini kalau perkemasannya ini boleh kesana dulu Pak ya? Iya, iya, silakan. Nah ini kalau di proses pengemasannya ini biasanya seperti apa Pak? Ya, ini Mbak. Ini kalau sudah dibersihkan kayak gini, dikasih merek ini. Nah, habis itu dikemas kayak gitu. Oh, nah, biar tambah menarik. Nah, seperti itu. Oke. Ini yang dalam bentukan belum ada stikernya. Ya. Oh berarti dibuangin pinggirnya dulu. Ya, ini pakai silat apa itu? Oke, berarti dikemas dalam kondisi yang benar-benar sudah dingin ya Pak? Ya, udah dingin. Aman. Dingin, terus dikasih stiker. Nah. Ini kalau kemasan berapa kilo Pak? Ini segini? 6 cup. 6 cup. 6 cup. Iya, 6 cup. Kalau segini dijual dari harga berapa Pak? Ini 12.000. 12.000. Oke. Kemasannya ini ada yang lebih kecil atau lebih besar lagi? Ada juga ya Pak? Ada Variasi. kecil, tapi ini pas lagi stoknya habis. Itu sesuai permintaan Mbak. Ada yang lebih besar lagi, ada yang kecil, ada. Cupnya ada itu kayak sampelnya yang ini kecil. Oke. Berarti ada isian yang 6, Iya. isian berapa lagi Pak? Enggak, maksudnya cupnya ini ada yang kecil, ada yang besar. Kalau isian sama ini, rata-rata ini. Kita mau merintis itu yang pakai karton nanti. Yang satu dus besar itu biasanya edisi lebaran. Oh, iya. Tuh, sama sesuai permintaan. Kemasan khusus Iya, ya, khusus. Edisi khusus. Oke. Kalau biasanya untuk pasarannya ini kemana aja Pak? Ini Semarang. Ya, di wisata sini sama wisata tetangga, terus di Semarang dan sekitarnya. Semarang, Kendal, Demak. Artinya kalau pemirsa ini mau mencicipi kolang-kaling tidak harus ke sini karena di Semarang juga ada ya Pak? Iya, ada. Semarang juga ada, bisa langsung mencicipi kolang-kaling ini. Ya, kemarin juga ada yang dibawa ke Jakarta. Oh, ada. ada. Terus acara itu memang dijual di sana. Ada teman itu, terus itu dari UMKM Jawa Tengah itu dibawa pameran di Batam ada kemarin. Oke, berarti Terus- memang pasarannya sudah jauh ya Pak ya? Iya, jauh. Bukan cuma hanya di Kendal, Ya. tapi sudah tersebar, sudah nasional ya Iya, Pak ya? hari nasional. ini. Kita rencananya bisa tembus ke pasar yang lebih luas lagi. Oke. Insya Allah. Nah, ini kalau dari harapan Bapak sendiri selaku pengelola dari kolang-kaling ini, manusia kolang ini seperti apa Pak ke depannya? Ya, kedepannya supaya kita bisa mengangkat produk-produk unggulan daerah lokal supaya bisa lebih dikenal masyarakat luas. Masalahnya kolang-kaling itu kan kalau dilihat itu kayaknya itu tanaman liar. Jadi kalau kita nggak memperkenalkan, mereka itu nggak tahu gitu. Supaya itu kan juga bisa mengangkat ekonomi warga gitu. Oke, kalau biasanya kan kolang-kaling itu ada di S2, hanya ada di pasar. Iya. Sekarang sudah dikemas jadi manisan. Iya. Ini kan berarti memang terobosan yang luar biasa yang memang bisa langsung dikonsumsi juga ya Pak ya? Iya, Tidak harus dimasak terlebih dahulu Iya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak sudah berdialog dengan kami. Saya sudah diajak berkeliling tadi melihat produksi dari kolang-kaling ini. Semoga ke depan terus
maju dan juga berkembang ya Pak ya, utamanya dalam wisata di Kabupaten Kendal ini ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Dan itu tadi pemirsa dialog saya dan juga jalan-jalan saya di rumah produksi Nes Kolang Kaling yang ada di Kabupaten Kendal, tepatnya di wisata Kalikese ini. Dan saya masih akan mengabarkan bagaimana liputan kali ini untuk pemirsa kreatif yang ada di rumah. Terima kasih ya, saya bisa ketangkan. Nah pemirsa, catatan saya jurnalis, ini nih produk jadinya dari rumah produksi Nes Kolang Kaling yang ada di Desa Sriwulan, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Saya akan mencoba bagaimana rasanya, pasti pemirsa di rumah juga penasaran dong. Air manisan kolang kaling ini seger banget, manisnya pas. Kita akan coba rasa kolang kalingnya seperti apa nih. Kita buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kolang kalingnya empuk, seger, kenyal juga pastinya. Dan ini cocok untuk pengganjal lapar juga ya, buat pemirsa yang penasaran ingin mencoba manisan kolang kaling dari wisata Kalikese ini, bisa langsung datang ke wisata Kalikese atau Anda bisa mengunjungi store-store pusat oleh-oleh yang ada di Kendal, Semarang, dan juga sekitarnya. Dan kami masih akan mengabarkan bagaimana dari potensi wisata Kalikese yang ada di Desa Sriwulan, Kecamatan Limbangan ini. Tetap saksikan hanya di catatan sang jurnalis. Wisata Kalikese di Kabupaten Kendal memiliki potensi besar dalam ekonomi kreatif, terutama melalui produk lokal seperti gula aren dan kolang kaling. Untuk mendukung pertumbuhan wisata ini ke depan, inovasi sangat diperlukan agar potensi ini bisa dioptimalkan. Wisata Kalikese ke depan bisa menjadi pusat ekonomi kreatif berbasis produk alam yang tidak hanya mendukung perekonomian lokal saja, tetapi juga memperkenalkan produk tradisional khas Kabupaten Kendal ke pasar yang lebih luas. Dan pemirsa, catatan sang jurnalis, sudah banyak sekali yang kita eksplor dari desa wisata Kalikese yang ada di Desa Sriwulan, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah ini. Tadi kita sudah melihat bersama bagaimana potensi wisata alamnya yang pemandangannya sangat luar biasa bagusnya. Dan tadi kita juga sudah mengikuti proses produksi pengolahan gula aren dan juga kolang kaling. Dan juga oleh-oleh, salah satu oleh-oleh yaitu manisan kolang kaling yang ada di wisata Kalikese ini. Dan semoga dari tayang ini dapat menjadi referensi berlibur Anda untuk datang ke Kabupaten Kendal, karena Kabupaten Kendal memiliki banyak sekali potensi wisata alamnya seperti wisata Kalikese yang saya kunjungi kali ini. Dan akhirnya saya Galus Karkinanti beserta kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih telah menyaksikan catatan sang jurnalis, dan terus saksikan catatan sang jurnalis hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.